itu aja Pak, ditutup dulu aja apa namanya browsernya, kemudian dibuka lagi. Jadi harus login dulu, apa namanya, ditutup dulu, terus buka lagi browsernya gitu. Untuk ganti usernya, apakah masih terkendala? Tidak bisa di logout, Mbak. Di itu dulu Pak, tabnya di apa namanya, browsernya ditutup dulu, di X. Oh, browsernya ditutup dulu ya. Iya betul. Terus nanti dibuka lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mencoba login menggunakan planner ya, begitu, untuk mengopertingkannya. Usernya yang mana, Mbak? Yang plannernya? Bapak menggunakan kreator berapa? Kreator 2. Plannernya juga sama, disamakan aja, planner 2. Nanti Planner 2 ya? username-nya diganti planner, Pak. Angkanya sama, nanti passwordnya masih sama. Gitu ya, Oke, baik, Pak. Pak Gusti. Ya, Baik, Mbak. Bu, izin tanya Bu, ini kan saya mau, tadi kan sempat keputus ya, jadi nggak tersimpan. Ini kan saya mau ngulang. Ini meter grup tadi di siapa ya Bu? Grup name itu ya, Pak. Meter grup Matter group. di bawah setelah terbit SLO itu. Oh iya, Di yang siapa ini ya ya, Bu? Ya, ya matter group ya, sama dengan grup name. Itu Bapak input aset apa? gardu distribusi. Kan Berarti location. matter groupnya juga gardu. Ada, diklik aja gardu, diketik gardu, nanti akan muncul apakah itu gardu beton atau non beton yang Bapak create. Oke, gardu beton. Untuk create aset, untuk create aset juga sama. Pertama-tama untuk membuat aset, kita ke open menu atau menu garis di atas, yang di sebelah kiri atas. Kemudian kita ke aset, lalu ke aset TND. Kemudian untuk new asset, klik new asset, lalu ketika sudah sampai di menu aset, pertama kita isikan yang mandatory dari atas, yaitu untuk deskripsi asetnya. Kita misalnya saat ini akan membuat aset linier, yaitu LV cable. Kemudian tadi sama ya, pemilik asetnya kita isi ULP
ditujukan ke ULP, kemudian kita pilih saja di sini Karangbilang untuk contohnya. Lalu untuk classification-nya sama, kita klik menu detail menu di sebelah sini, kemudian kita ke classify. Lalu kita untuk LV cable ada di CND. Kita drop down tanda panah ini yang di sebelah kiri. Kemudian di sini ada CND atau penghantar jaringan, itu ada CND 01, CND 03, dan CND 02 dan CND 03. CND 01 untuk CTM, CND 02 untuk CTR, dan CND 03 untuk LV cable. Nah, kita pilih yang LV cable, tapi kita klik yang panahnya. Panah sebelah kanan kita drop down lagi ke bawah, maka akan muncul subclassnya. Yaitu ada yang inlet dan juga outlet. Kita pilih yang outlet dulu, kemudian kita isikan penyulangnya. Lalu location-nya yang tadi kita buat. Kita klik select value, kemudian kita bisa masukkan kode location-nya ya, yang tadi kita buat gardu. Oke, kalau sudah kita isi. Jangan lupa untuk isikan parent-nya. Jadi di MAS8 itu kita mengisikan parent. Kalau LV cable itu berarti ini 3 fase, berarti parent-nya ke PHBTR. Kita pakai PHBTR. Parent ini pemahamannya setelah aset setelah atau aset sebelum gitu ya? Aset sebelumnya, berarti kan dia LV cable ini keluaran dari PHBTR-nya. Berarti setelah itu yang di sebelumnya, berarti ya sebelum yang di belakangnya. Tadi kan kita belum coba create PHBTR ya sebenarnya, tapi ini kita coba parent-kan ke yang lain, atau juga bisa dikosongkan nanti parent-nya menyusul. Kalau memang dari PHBTR-nya belum di-create. Nah, kemudian kita pilih meter group. Ini untuk LV cable. Jadi untuk yang LV cable itu ada 3 ya untuk meter groupnya. Ada LV cable untuk yang LV cable 3 fase, kemudian ada LV cable inlet, dan LV cable 1 fase. Untuk yang LV cable 1 fase, kita pilih LV cable. Kemudian kita isikan vendor. Lalu tanggal install aset. Selanjutnya tanggal operasi aset. Kemudian tahun pembuatan aset. Lalu jangan lupa juga di scroll-scroll, siapa tahu ada yang terlewat ya Bapak Ibu. Ini ada aset kelas health index, kita juga isi karena ini adalah mandatory, kita isikan perkotaan saja, kemudian yang priority-nya kita isi medium. Mbak, ini kan kayaknya sebenarnya kan mungkin karena banyaknya akses ya, jadi saya gagal untuk nyimpen ini.
Nyimpen apa, Pak? Gagalnya ketika apa, Pak? Jadi mau nge-save nge-save eh, format addressesnya itu loh. Format address. Ini Hmm. Bapak masih di aset apa? Tadi yang gerdu saya nyoba karena tadi yang awal kan Udah. sempet Oh error kan ya. aplik. Saya coba ulang ternyata mungkin karena banyak yang akses ya jadi agak pakai kreator 2 sih ini. Oh, kreator 2. Dicoba lagi, Pak. Ya lanjut aja dulu saya ngikutin yang Oke, siap, Pak. sekarang aja yang lagi jalan. Ya, baik. Kemudian kalau sudah diisi semua yang ada di tab aset, kita pastikan sudah terisi semua. Kemudian baru kita ke seperti di 76 ya, untuk linear kita isikan speknya di feature. Untuk aset biasa di specification, kemudian untuk gardu juga sama. Untuk location di specification hanya linear yang di feature. Ya, untuk di link ini seharusnya yang apa namanya aset linear itu di production juga sudah normal ya. Harusnya di sini jika ini aset linear itu ada LRM-nya. LRM nanti kita pilih KMS, kemudian kita isikan panjangnya. Nah, di sini sepertinya untuk link yang latihan ini belum ada ya Bapak Ibu. Harusnya nanti di sini kita isikan LRM-nya, kemudian baru kita isikan feature. Mbak sambil tanya ya mumpung ingat. Recording in progress. 10 km terus ada rekonfigurasi jadi 5 meter itu speknya gimana ya perlakuannya ya? Oh iya, berarti panjangnya diperpendek ya Pak? Iya betul. Nah itu gimana itu yang dulunya kan mungkin kalau nambah mungkin enak ya tapi kalau berkurang ini kan di tengah-tengah nanti ada potong sambung ke gardu yang lain gitu. Iya betul. Jadi kalau Kondisi-kondisi kayak misalnya gimana Pak? kondisi-kondisi kondisi-kondisi kayak seperti ini kan kita istilahkan rekonfigurasi kan ya. Itu nanti seperti apa Mbak? Karena kalau untuk yang maksimum yang lama kan susah kita harus model Sebenarnya rekom. untuk tahapannya masih sama Pak seperti Maximo 7.6 kalau misalnya mau edit panjang hantaran.
Jadi kalau misalnya mau memperpendek, itu harus terus dihapus dulu relasinya. Kemudian pertama kita hapus relasi, lalu hapus feature, baru nanti si panjangnya bisa diedit. Oh, Yang di artinya nggak perlu dekom atau nonaktif aset ya? Terus buat baru nggak perlu ya? Oh, nggak perlu, Pak. Jadi kalau misalnya mau edit panjang hantaran, kalau memperpendek itu harus dihapus dulu relasinya, kemudian kita hapus feature, dan baru bisa diedit panjang hantarannya. Yang di depan, biasanya di sini kan ada LRM-nya ya. Nah, nanti kalau sudah diganti di depan, baru ke feature lagi. Di feature baru diganti mengikuti panjang yang di depan tadi yang sudah diganti. Dan isi lagi spesifikasi yang di bawah sini. Oh, sama aja berarti ya. Sama aja, betul. Nah ya, kebetulan di link ini kan belum ada ya LRM-nya untuk link latihan ini. Nah, kebetulan juga tadi ada apa namanya, kita belum sempat save. Jadi di classification ini masih bisa diganti. Tadi kan LV cable, tadi saya coba ganti ke trafo, itu masih bisa karena belum di save, itu kembali lagi. Tapi kalau misalnya sudah di save, tadi LV cable sudah saya save, itu nggak bisa, classification-nya nggak bisa diganti. Ini tadi classification-nya LV cable, kemudian saya ganti ke trafo distribusi. Itu masih bisa. Oke, Bapak Ibu, karena yang linear ini masih untuk di link ini belum bisa, kita lanjut dulu untuk create aset lain ya Bapak Ibu. Kita coba input trafo. Untuk ini sama penyulang, isikan penyulang, kemudian location, meter group-nya juga. Nah, untuk meter group juga sama ya Bapak Ibu. Misalnya, sebenarnya untuk meter group itu bisa diganti kalau misal ternyata trafo, harusnya kan yang meter groupnya itu trafo ini ya, trafo 3 pas ini. Tapi salah, yang pertama itu malah trafo 1 pas, karena kan pasti metersnya juga berbeda ya, yang 3 pas dengan yang 1 pas. Ini mau diganti meter groupnya, tapi sudah di-save. Itu harus dihapus dulu metersnya di sini. Biasanya ada, itu dihapus dulu semua, baru nanti yang di depan sini, meter group yang di depan sini bisa diganti. Gimana tadi, Mbak? Untuk ganti meter group ya, Pak? Iya, betul. Ya, jadi untuk ganti meter group itu, eh, misalnya ini case-nya sudah di-save ya, asetnya itu sudah ter-save. Tiba-tiba salah nih meter groupnya, harusnya yang trafo biasa, misalnya yang trafo 3 pas, tadi meter groupnya 1 pas, ingin diganti ke yang 3 pas, itu harus dihapus dulu di sini, ke tab meters. Di sini biasanya ada meters untuk 1 fase. Harusnya kan 3 fase metersnya. Ini diganti semua, dihapus semua, kemudian di-save. Setelah dihapus dan di-save, baru meter group yang di sini bisa diganti. Hampir sama kayak yang tadi ya, guys ya. Kalau mau ngedit panjang pengantar, itu Iya, dihapus dulu anunya itu ya, betul. Kalau panjang mau relasinya. edit, mau memperpendek, itu kan harus Hmm. dihapus dulu relasi, kemudian ke feature, baru bisa diganti. Nah, kalau Hmm. untuk meter group, itu dihapus dulu metersnya, baru meter groupnya bisa diganti. Kalau pengantarnya nambah, nggak perlu ngapus, Mbak ya? Nggak perlu, Pak. Untuk kalau memperpanjang itu nggak perlu dihapus, tinggal diganti aja panjangnya. Ini sudah ya untuk
Meter groupnya juga sudah. Kemudian classification-nya sudah. Kita ke specification. Kita isikan spesifikasi untuk aset trafo. Kita tadi buat yang 3 fase. Nah, ini juga harus sesuai ya Bapak Ibu. Misalnya di sini trafo, ini yang trafo biasa ini adalah trafo meter group untuk trafo 3 fase. Yang 1 fase itu di depannya ada trafo strip 1P. Harus disesuaikan juga untuk yang di spesifikasinya juga. Kalau misal di depannya adalah trafo 3 fase, maka fase yang di speknya juga harus 3 fase. Tidak boleh beda. Nanti kalau beda misalnya meter groupnya 3 fase, tapi di speknya 1 fase, itu nanti pas dibuat HI, dia akan error. Kita isikan untuk speknya. Izin Bu, Ya Pak, boleh. itu yang tadi untuk mengurangi apa namanya salah input seperti itu bisa nggak Bu, biar satu line gitu Bu, kita satu ngisi di depan, di spesifikasi juga udah langsung otomatis gitu Bu, biar tidak salah input. Yang ini ya, yang pasanya. Iya. Jadi Bu, kalau noted bisa Bu. Pak. Kasih Bu. Ya, sama. Kita isikan juga status kepemilikannya, kemudian kapasitas tab step-nya, lalu ke vektor group, lanjut, nah ini Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Kalau yang masuk di report itu kan pasti ada kapasitas untuk trafo ya, jumlah kapasitas trafo. Itu adalah yang kapasitas ini. Kemudian oke. Kalau sudah, kita root workflow. Kemudian masuk lagi ke usernya planner. Kita login menggunakan usernya planner.
Oke, untuk yang tadi kita buat, akan masuk di inbox assignment, tapi kita juga bisa cek di aset TND. Di sini sama ya, Bapak Ibu bisa filter berdasarkan klasifikasi, kemudian statusnya, lalu di-filter juga mungkin menggunakan lokasinya, lokasi asetnya. Oke, kita sudah di user planner dan juga akan mengoperatingkan Trafo-nya. Kita tinggal ke workflow, kemudian pilih change status asset to operating. Gitu untuk register aset, jadi statusnya sudah operating. Oke, untuk AR, aset register, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum nanti kita setelah ini lanjut ke